Yesus kita yang kita sembah nih, tidak semua orang suka. Lalu Mel Atok siapa? Pak Kapolda siapa? Jadi semua orang mesti suka. Siapa kita? Saudara yang pegawai, anak buah di kantor. Anda cinta pekerjaan Anda, maka itu bos mau lihat atau tidak lihat, kau akan kerja. Karena kau kerja dengan dasar cinta. Yang bos ada baru mulai rubur raba sana sini, itu munafik. Tidak benar itu. Pas Pak Kapolda ajak gereja baru anggota dong, haleluya sih. Bagian bab tua saudara, munafik. Sorry to say. Bapak Ibu jemaat, pembacaan bagi kita pada saat ini terpilih dari Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 55 ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu jemaat perhatikan ayatnya, lalu hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2, 1, 2, 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tepuk tangan untuk firman Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat, di bawah Yesaya 55 ayat 1 dan 2 ini, kita menyoroti tema yang masih sama dengan minggu lalu ya. Yaitu kalau ada yang gampang, kenapa harus pilih yang susah? Itu tema kita. Dan jemaat yang mengikuti khotbah ini minggu lalu sudah tahu arah dari tema kita. Bagi yang baru mengikuti, saya perlu mengingatkan sehingga Bapak Ibu jemaat tahu arah dari khotbah yang kami seberangkan saat ini. Jadi saudara-saudara, arah dari tema kita ini berkaitan dengan keselamatan. Makanya kalau saudara periksa kitab suci kita masing-masing, di dalam kitab suci kita ini, Yesaya 55 ini dimulai dengan satu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya adalah Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ini hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini Yesaya, menyerukan supaya orang-orang pada waktu itu yang sudah pasti orang berdosa, supaya ayo mari datang terima keselamatan gratis. Tapi berkaitan dengan keselamatan, saya sudah sampaikan beberapa hal minggu lalu. Ada dua pokok besar yang saya seberangkan yang muncul dari pembacaan kita. Yang pertama adalah kita menyoroti beberapa kelompok saudara-saudara yang mempunyai sikap yang berbeda-beda seputaran keselamatan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang merasa bahwa keselamatan itu tidak penting. Apa sih keselamatan itu? Apa sih perkara rohani? Apa sih ibadah, baca Alkitab, pelayanan, apaan? Dan kita tahu alasan kenapa kelompok ini menganggap bahwa keselamatan tidak penting. Karena kelompok ini mabuk oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Mabuk oleh hal-hal dunia. Sehingga tidak ada rasa butuh akan Tuhan. Tidak ada rasa butuh selamat. Dan saya tekankan minggu lalu, yang paling rawan dengan kelompok ini, yang paling rawan dengan fenomena ini adalah orang-orang kaya, kekasih Tuhan. Minggu lalu saya sampaikan itu dengan jelas ya. Dan kalau saudara bandingkan dengan beberapa data lain, saya tertarik dengan pengalaman Ayub. Ayub ketika diproses begitu rupa, Ayub itu orang kaya yang berbeda ya. Dia kaya tapi takut Tuhan. Dia kaya tapi saleh. Dia kaya tapi cinta Tuhan.
Tapi sementara dia menikmati berkat-berkat lahiriah yang Tuhan kasih, hartanya banyak, anaknya 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan. Di tengah-tengah kelimpahannya, Allah mengizinkan ada bencana. Nah ini memang dibutuhkan iman yang kuat, dibutuhkan fondasi yang kuat untuk hadapi hal-hal begini. Saudara tahu kalau kita sudah biasa hidup enak, lalu tiba-tiba menderita, itu istilah beberapa orang yang bangkrut. Mereka curhat di saya, Pak Mel, saya ini terjun bebas. Dulu baduit, mau terbang kemana duit ada, tinggal gesek, tinggal menuju ATM. Tendes 6 angka, tak, tulis jumlah, uang keluar. Pas bangkrut, itu kayak terjun bebas Pak Mel. Mau makan aja susah. Sampai dengan istri anak mesti join telur 2 biji. Lalu Indomie, doa ucapan syukur, makan bagi-bagi. Tidak rasa kenyang. Karena dulu mau makan apa? Ada. Sekarang nol. Karena bangkrut. Psikologinya berat loh saudara-saudara. Beda dengan kita yang dulu susah menderita. Lalu Allah promosi, Allah angkat lagi. Itu beda cerita. Ya. Tapi juga perlu kewaspadaan. Karena ada yang dulu masih miskin, menderita, susah. Rajin sekali berdoa. Rajin sekali pelayanan. Rajin sekali saat teduh. Tidak bisa memulai hari kalau tidak baca Alkitab. Pakai prinsip no Bible, no breakfast. Kalau tidak baca Alkitab, saya nggak bakalan sarapan katanya. Pas sudah berduit. Pas sudah punya koneksi hebat. Pas sudah punya pangkat, pas sudah punya kedudukan, kebiasaan itu mulai lama-lama berkurang. Karena kesenangan dunia. Bapak Ibu dengar statement saya. Kesenangan dunia lambat laun akan menjauhkan kita dari Tuhan dan firman-Nya. Ulang. Kesenangan dunia lambat laun akan menarik kita semakin jauh dengan Tuhan dan firman-Nya. Sebaliknya Tuhan dan firman-Nya semakin hari akan menarik kita semakin jauh dari keinginan-keinginan duniawi yang mematikan itu. Pilihan ada padamu jemaat. Saudara mau lebih dekat kemana? Mau dunia tarik Anda dari Tuhan atau Tuhan tarik Anda dari dunia? Pilih sendiri. Saya kasih contoh orang kaya, orang berduit yang bilang, buat apa dengar khotbah? Buat apa doa? Buat apa ibadah? Bandingkan dengan orang-orang fasik di zaman Ayub. Ketika Ayub lagi terpuruk, Ayub bilang, kita saleh. Tapi dapat masalah banyak. Itu orang fasik, nakal, kurang ajar. Tapi kok begitu diberkati. Sampai mereka merasa bahwa Allah tidak penting. Ayub 21 ayat 14. Saudara perhatikan, saya baca ini ayat. Tetapi kata mereka kepada Allah. Anda lihat ini. Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Ini kalau Anda baca dari awal dari ayat 7 ya. Saya hanya penggal supaya jangan makan waktu. Tetapi kata mereka kepada Allah. Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Nah kalau Tuhan saja mereka ngomong begitu. Apalagi cuma hamba-hambanya para nabi. Mereka usir. Mereka bisa lempar dengan batu sampai mati. Makanya banyak nabi dianiaya di Israel. Apalagi cuma rasul. Apalagi cuma pendeta. Tuhan aja. Mereka bilang apa? Pergi dari kami. Kami tidak butuh firman-Mu. Kami tidak butuh arahan-Mu. Kami tidak butuh petunjuk-Mu. 15 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang maha kuasa itu apa? Anda lihat sombong sekali orang-orang ini. Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Mereka ini sudah punya penghiburan yang lain. Sudah memiliki zona nyamannya sendiri. Zona nyamannya bernama harta, pangkat, kedudukan, dan lain-lain.
Makanya saya kalau lihat orang berpangkat berkedudukan tapi masih mau dengar khotbah, aduh itu hormat diberi. Ya. Orang berpangkat punya kedudukan, ya punya sesuatu lah. Tapi untuk urusan Tuhan dia bilang, aduh saya tidak berani. Karena dia tahu, dia datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Dia lahir tidak bawa apa-apa, suatu saat dia mati tidak bawa apa-apa. Jadi bagaimana mungkin dia punya prinsip bodoh seperti Ayub 21 ayat 14-15 ini. Dia tidak akan omong begini. Lihat di depan kita hadir Bapak Kapolda NTT. Beliau bukan kurang jabatan, kurang pangkat. Tapi untuk urusan pelayanan, beliau pelayanan. Mau datang duduk dengar khotbah. Ada bos Rene di sini. Duduk dengar firman. Ada orang kaya tertentu belagu. Mentang-mentang berduit, dia bilang yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Miris memang kalau ada orang kaya seperti Ayub yang sudah kaya takut Tuhan. Tapi ada yang miskin tapi kepala batu. Sudah miskin, tidak suka firman lagi. Aduh ini jatuh tertimpa tangga, anjing bulldog 2 ekor gigit. Banyak kali deritamu. Iya kan? Sumiskin, malarat, tapi tidak mau gereja. Tidak mau baca Alkitab. Tidak mau pelayanan. Tidak mau nyembah Tuhan. Wah. Ini saya dulu untuk anugerah Tuhan. Kita sudah melarat, miskin. Tidak pernah ke gereja kami. Kalau Natal, Paskah itu pun syukur-syukur kalau kami mau pergi. Saking susahnya kami. Tidak mau ke gereja. Bapak tidak mau, mama tidak mau, anak-anak mana mau. Orang teladan gembala dalam rumah kan papa dan mama. Gembalanya tidak ke gereja. Anak-anak lihat contoh teladan. Gelap gulita. Itu sama seperti pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin. Beberapa anggota dewan terpilih ada di sini juga nih. Bagus nih. Tingkatkan itu. Ya, ada Pak Oja, Pak Roy Riokaho. Itu mesti jadi gaya hidup Pak. Mereka pejabat tapi umur di bawah saya. Jadi saya omong saya. Bagus itu. Itu harus jadi gaya hidup. Jabatan tidak boleh membuat kita lupa Tuhan Allah. Keren itu. Karena saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak-bapak terkasih, jemaat terkasih. Pejabat yang mulai ada jabatan lupa Tuhan Allah. Itu tidak lama lu pasti tumbang. Kau pasti tumbang. Orang jabatan dari Tuhan Allah yang putar itu roda. Kadang-kadang satu di atas, kadang-kadang satu di bawah. Baca itu Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Ayat 7 berkata apa? Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Bukan, dari mana? Terus. Tetapi Allah adalah hakim. Amin. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bukan dari timur, dari barat. Dari padang gurun datang promosi, no. Allah adalah hakim. Dia tinggikan yang satu, dia rendahkan yang satu. Kalau ada di posisi tinggi, tetap rendah hati. Tetap cari Tuhan Allah. Jangan teladani orang-orang kaya busuk yang saya tunjukkan di Ayub 21 ayat 14-15 tadi. Tidak boleh. Tuhan nomor satu. Sekali lagi kita semua mau kaya mau miskin, pokoknya Tuhan nomor satu. Jangan kekayaan menjauhkan kita dari Allah. Jangan kemiskinan, penderitaan, utang piutang, koperasi kejar, dan lain sebagainya menjauhkan kita dari Allah. Justru ketika koperasi kejar, tempat terlindung paling aman itu ada gereja. Gereja, security lengkap. Lu titip pesan aja security. Kalau lihat kayak ada seragam koperasi begitu, tolong tercegat. Kami pasti bela. Amin.
Oh iya dong, karena saya kan sudah kasih kesaksian di Amerika begitu. Warga Indonesia yang ilegal, saya bingung ke sana kok banyak banget orang di gereja. Lalu mereka bilang kami kebanyakan ilegal. Pemerintah Amerika tuh melarang tangkap orang di gereja. Bilang pantas tempat perlindungan yang teguh. Mereka pergi ke gereja bukan karena cari Tuhan. Takut ditangkap pemerintah. Karena masuk Amerika ilegal, surat-surat tidak jelas. Visanya turis tapi tinggal 5 tahun. Nah itu bermasalah tuh. Nah Bapak Ibu jemaat itu adalah kelompok orang yang merasa keselamatan itu tidak penting. Ada lagi kelompok kedua adalah butuh selamat. Tahu bahwa selamat itu ada. Tapi dia mau usaha sendiri. Nah ini repot. Lalu yang ketiga adalah, saya tidak panjang lebar lagi di situ. Yang ketiga yang minggu lalu adalah butuh selamat, tapi karena merasa diri terlalu kotor, terlalu lemah, dia tidak tahu bagaimana caranya supaya selamat. Tapi kalau tanya, mau selamat? Mau. Tapi saya tidak tahu caranya. Nah makanya minggu lalu di bagian kedua dari Yesaya 55 ayat 1 dan 2 itu, di sana juga kita menyoroti tentang 2 cara untuk selamat atau 2 jalan untuk selamat. Yang pertama adalah tanpa bayaran. Sekali lagi ya, Yesaya 55 ayat 1 dan 2, istilah roti, haus, minum itu kiasan semua. Seperti pemazmur bilang, aku haus kepada Allah seperti rusa merindukan air. Itu simbolis. Itu maknanya kiasan saja. Makanya di Yesaya 55 ayat 1, ini ayat yang begini. Ayo hai semua orang yang haus. Ini jangan diartikan haus air seperti ini ya. Bukan, mereka ada air. Tapi mereka ada haus tertentu, yaitu haus secara rohani. Ya, keadaan di mana mereka butuh selamat. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa apa? Tanpa uang pembeli, berarti gratis. Itu pengertiannya. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Gratis. Ini cara selamat yang pertama. Yang pertama adalah tanpa bayaran alias gratis. Yang kedua pakai bayaran. Makanya di ayat 2 itu Yesaya bilang, mengapakah kamu belanjakan uang? Uang di situ minggu lalu saya sudah tayangkan komentar John Calvin. John Calvin berkata, uang di sini berbicara tentang semua upaya manusia. Dengan belajar, dengan beramal, dengan melakukan ritual-ritual ibadahnya, dengan berharap itu semua bawa dia ke sorga. Tapi ayat ini mengatakan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ternyata kamu tidak akan menemukan kebutuhan primer secara rohani. Salah alamat. Itu menipu. Makanya bagian berikutnya bilang apa? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kiranya selamat, tahu-tahu tidak selamat. Amsal bilang apa? Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dia pikir acaranya menyelamatkan, tahu-tahu bohong. Nah hari ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk ke poin ketiga ya. Poin ketiganya adalah, kita akan menyoroti pilihan dan konsekuensinya. Ya, pilihan jalan keselamatan dan akibatnya. Berkaitan dengan nats kita dan tema kita, kalau ada yang gampang, kenapa harus pilih yang susah? Dari tema kita saja berdasarkan Yesaya 55 ayat 1 dan 2 ini, kita sudah tahu ada 2 jalan keselamatan yang saya sebut dalam tema kita. Jalan keselamatan yang gampang, dan yang kedua jalan keselamatan yang susah. Kita soroti perketat yang susah dahulu. Yang susah itu adalah mau selamat dengan usaha sendiri. Ini susah sekali saudara-saudara. Kita bertanya, kenapa susah? Ini alasannya. Yang pertama, jadi saudara ini kita bahas menurut Tuhan ya. Bukan menurut saya. Nanti saya kontraskan antara apa pendapat Allah dan apa pendapat kita.
menurut Tuhan, menurut firman Allah, orang berdosa itu tidak bisa berbuat baik. Nanti saya buktikan. Sedangkan menurut kita, kalau saya tanya, bisa tidak orang berdosa berbuat baik? Bisa tidak orang tidak pernah gereja 5 tahun, tapi lihat orang kecelakaan di depan dia bantu? Bisa. Lalu kita menyebut dengan apa? Orang ini baik banget. Bisa tidak orang tidak percaya Yesus, tapi dia baik. Bantu panti asuhan, ya, bantu orang cacat, bantu sumbangan di panti Hidbia. Bisa enggak? Bisa. Lalu Anda dan saya ada di kelompok yang sama. Kita akan bilang baik sekali. Saya juga sering begitu. Saya bilang itu orang tuh badung banget. Nakal banget. Gila banget. Suka main perempuan. Dia tuh kepala cabang. Maksudnya di mana-mana ada cabang. Dia kepalanya. Ya. Ke Medan ada cabang. Ke Kupang ada cabang. Ke Jakarta ada cabang. Dia setia. Segala tempat ada. Setiap tikungan dia ada. Tapi baik banget. Kita Natalan kemarin dia sumbang 10 juta. Lalu saudara bilang dia baik. Saya juga bilang dia baik. Tapi apa menurut Tuhan? Apakah Tuhan bilang orang begini baik? Tunggu dulu, mari kita belajar. Poin kita, kenapa ada jalan yang susah? Itu karena mereka mau selamat dengan perbuatan baik. Sedangkan Tuhan Allah bilang manusia berdosa tidak bisa berbuat baik. Saya antar saudara perlahan-lahan ya. Supaya kita paham doktrin soteriologi menurut ajaran Kristen. Yang pertama, ketika manusia diciptakan, Allah melihat, wah semua baik. Kejadian 1:31, perhatikan baca ayatnya. Kejadian 1:31 Tuhan bilang apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan lihat, Tuhan nilai semuanya sungguh amat baik. Tapi masuk Kejadian 2. Ada larangan dan perintah di Kejadian 2, 16, 17. Siapa yang makan buah terlarang ini akan mati dan seterusnya. Kejadian 3, setan pakai ular tipu Hawa. Hawa tertipu, Hawa giring Adam. Dua-dua jatuh. Dan akibat kejatuhan mereka, kita semua kena imbasnya. Ya, Roma 5:12, perhatikan. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Iya, gara-gara Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ketika kondisi ini, yang tadinya Allah lihat, semua baik, semua manis, semua indah, semua bagus. Setelah Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan lihat kembali, yang baik itu sudah rusak. Tidak baik lagi. Makanya Kejadian pasal 6 ayat 5. Firman Allah berkata di sana, saudara-saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tadi Tuhan lihat baik, baik, baik. Sekarang Tuhan lihat manusia ini jahat sekali. Lompat ke ayat 12. Dia bilang apa di sana? Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara lihat di sini. Maka dari semua manusia waktu itu, Allah selamatkan cuma satu keluarga. 8 orang. Nuh, Maitua, anak laki-laki 3 orang, dengan menantu 3 orang. Siapa nama istri Nuh? Ada yang tahu? Tidak ada tahu? Sama, saya juga tidak tahu. Saya pernah tanya di Rote, ada yang tahu nama istri Nuh? Ada yang angkat tangan. Saya, siapa nama istri Nuh? Ibu Nuh. Bukan begitu. Masa istri pendeta Mel atau Ibu Mel? Ada nama, Kristiani. Begitu. Ya sudahlah, urusan nanti kalau saudara masuk surga. Kelihatannya Nuh masuk ya. Anda tanya tuh. Anda lihat kalau ada opa-opa dulu dekat perahu, itu dia. Tapi perahunya agak besar ya. Bahtera. Saya tidak pernah ke surga, saya tidak pernah ada penglihatan ke surga. Itu saya hanya omong-omong saja. Entah penggambarannya seperti apa. Tapi kalau ketemu Nuh tinggal tanya. Om Nuh bisa tanya loh. Ya. Ma itu nama siapa? Nuh bilang, malaikat. Cek ke dia. Dia urusan apa dan berumah tangga. Ya kan. Nah saudara lihat di sini bahwa aduh rusak benar. Maka Tuhan selamatkan Nuh.
Nuh di atas Bahtera. Turun dari Bahtera, Nuh persembahkan korban. Waktu Tuhan cium itu persembahan korban yang Nuh beri, Tuhan bilang, aduh enak sekali. Tapi kemudian Tuhan berfirman di hatinya, memang aku tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Sekalipun Tuhan sudah tahu, generasi setelah Nuh keluar penjahat semua. Makanya di Menara Babel Tuhan hantam lagi. Mereka bangun menara untuk kemuliaan diri. Tuhan lihat, Tuhan bilang turun kasih kacau. Baca di Kejadian 11. Karena Tuhan bilang, saya tahu generasi setelah Nuh ini juga penjahat paling banyak. Baca tuh Kejadian 8 ayat 21, perhatikan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Ya. berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya, ini Tuhan yang bilang, pendapat Allah. Ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang, jangan halang-halangi anak-anak itu datang padaku. Karena anak itu dari kandungan aja udah berdosa. Kejadian Mazmur 51 ayat 7. Makanya orang tua yang ada anak, ada cucu, tolong jadi bapak, mama, opa, oma, opung yang baik. Bawa anak cucumu ke gereja. Minimal kalau kau sibuk, ingatkan orang rumah. Ingat ya, putar YouTube sekolah minggu. Atau putar YouTube Superbook gitu. Jangan anak kicis baca Alkitab tidak, tapi goyang bornya lincah sekali. Persis kayak tante. Iya kan? Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 58 ayat 4 bilang, pendusta-pendusta, penyesat-penyesat itu sudah sesat dari kandungan. Baca 1, 2, 3 jemaat. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Anda lihat itu. Dari kandungan sudah pendusta. Sudah sesat dari rahim mama. Inilah dampak dosa. Nah kalau orang sudah begini, bisakah dia berbuat baik? Tidak bisa. Yeremia bilang begini, bisakah macan tutul mengganti kulitnya? Tidak bisa. Bisakah orang Ethiopia di Afrika sana mengganti kulitnya? Kalaupun ada suntik putih, orang Ethiopia suntik, jatuh-jatuhnya coklat tua. Gak bakalan putih. Kalaupun lu suntik, orang Ethiopia lu paksa suntik putih, gak bakalan putih. Agak terang ungu. Dia putih tidak mungkin ungu, tapi itu pun ungu tua. Benar. Kalau ketong yang agak sedikit coklat apa nih, suntik-suntik agak sedikit terang lah. Tapi ke Afrika susah. Serius. Tambah suntik loh. Jadinya kayak ubi patatas ya. Makanya di Yeremia pasal 13 ayat 23. Saudara lihat ini fakta. Firman Allah, Tuhan bilang begini. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Iya, itu pertanyaan interrogatif. Jawabannya pasti tidak. Terus. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Tidak bisa. Orang-orang ini kalau bikin jahat, pintarnya minta ampun. Bikin baik, kata Tuhan, bodohnya minta ampun. Masih Yeremia 4 ayat 22. Anda baca ayatnya, perhatikan. Sungguh bodohlah umatku itu. Sungguh bodohlah umatku. Yang bodoh di sini bukan kalau di NTT. Ini bukan Tuhan, bukan tegur orang Marapu. Tuhan bukan tegur orang Jingitiu. Tuhan bukan tegur suku Boti di TTS. Tuhan tegur orang yang mengaku sudah beragama. Kristen dari lahir. KTP Kristen. Tapi Allah bilang, sungguh bodohlah. Yang bodoh bukan kafir, tapi umatku. Baca ini ayat. Saya bukan omong sembarang. Saya kalau khotbah data jelas. Sungguh bodohlah umatku, kata Tuhan. Kenapa? Mereka tidak mengenal aku. Mereka tidak mengalami yang namanya yada. Yada itu istilah kata Ibrani untuk kenal. Kenal yada itu seperti orang merit. Suami istri itu saling kenal.
Orang tidak kenal saya, orang hanya lihat saya 1 minggu di gereja atau di YouTube. Tapi yang paling tahu saya seperti apa, istri saya married sama dia. Dia tahu di mana, andai kata ya, ada bekas kaskaduk. Dia tahu. Tidak ada, hanya contoh saya. Nanti istri marah, kan faktanya sana ada. Andai kata ada bekas koreng, saudara tidak tahu. Saudara hanya lihat, waduh, batik atau jas atau kolar. Oh, khotbah hafal ayat, keliling panggung sana kemari. Aduh, kayaknya keren banget pelayanan Bapak Gembala. Tapi korengku, kaskaduku, kamu tidak tahu. Temperamentalku kamu tidak tahu. Minumanku, misalnya kopi, saudara tidak tahu harus gula berapa, kopi berapa. Yang paling tahu istri saya. Bahkan ada kepala keluarga yang mau minum kopi, tidak usah minta kopi, hanya batuk sah. Kopi keluar. Itu karena kenal. Kenal, itu kata Ibraninya yada. Tapi untuk umat ini Alkitab bilang, tolol, bodoh kali kau. Kau mengaku umat, tapi kamu tidak yada sama aku. Kamu tidak merit dengan aku. Kamu tidak masuk dalam perkawinan dengan aku. Terus apa Tuhan bilang? Mereka adalah anak-anak tolol. Tuhan yang bilang. Dan tidak mempunyai pengertian. Juga Tuhan yang bilang. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Mereka bukan tidak sekolah loh. Mungkin waktu itu sudah ada strata pendidikan yang wah tinggi-tinggi. S1, S2 mungkin. Oke lah, secara akademik lu pintar, secara rohani kau bodoh, kau tolol, kau tidak mengerti. Bikin jahat kau pintar, bikin baik kau tidak tahu apa-apa. Kata Tuhan. Ini firman Allah, Bapak. Jadi rasanya sulit ya. Susah banget kalau ada orang mau selamat dengan usahanya. Dengan perbuatan baiknya. Sedangkan Tuhan bilang kau tidak bisa berbuat baik. Bahkan Allah sudah lihat siapa yang berbuat baik. Tuhan lihat dari sorga ke bumi. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Allah lihat-lihat tidak ada tuh. Perhatikan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jawabannya 3. Mereka semua telah menyeleweng. Kata Tuhan. Semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara lihat ini. Jadi kalau saya dan saudara posisi sama. Kita bilang, dia baik. Itu kan menurut Anda dan saya. Allah yang lihatnya sampai ke dalaman hati. Orang buat baik ini kan motivasi kita tidak tahu. Di luar kita lihat, oh dia ke panti asuhan, dia bantu. Tapi hatinya apakah benar dia mengasihi orang susah atau sedang pencitraan diri, kita tidak tahu. Tapi Tuhan Allah tahu sampai dalam hati. Makanya ada pujian rohani. Kau bisa bersandiwara di hadapan manusia. Tapi tidak di hadapan Allah. Amin. Tuhan bilang mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Kata Allah loh. Seorang pun tidak. Ini ayat dikutip oleh Paulus. Waktu Paulus tulis Roma 3 ayat 10 sampai 12. Ini kutipnya dari Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Apa kata Paulus? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Terus? Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Makanya aneh kalau ada orang yang tidak mau menerima Yesus. Dia bilang, aduh apa tuh ajaran Kristen, bodoh sekali. Memang ya ajaran kita ini sering dianggap bodoh saudara-saudara. Tapi yang bilang kita bodoh, itu yang akan mati mampus. Benar. Saudara dari dulu, makanya kenapa? Nabi-nabi dianiaya, rasul dianiaya. Ya, Paulus juga mengalami penderitaan luar biasa. Bahkan Tuhan kita, junjungan agung kita, pusat pujian penyembahan kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia disiksa itu karena dituduh penyesat. Karena dia bilang tidak ada orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Orang tersinggung, siapa lu? Dia bilang rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku bangun kembali. Mereka kaget, apa? Orang membangun ini bait Allah 56 tahun. Orang proses membangun, kau datang bilang kau rombak. Kau siapa? Makanya ada yang bilang Tuhan Yesus gila. Saya pernah baca ayatnya tidak?
Makanya kalau saudara buat benar, lalu orang maki-maki Anda, dan ternyata Anda hamba Kristus, biasa aja. Biasa aja. Tak usah stres. Itu konsekuensi jadi Kristen. Itu konsekuensi hidup benar. Kalau kita kurang ajar orang maki-maki, itu teguran Allah supaya kita bertobat. Kalau kita benar, tapi dimaki-maki, itu tanda-tanda Anda dan saya mau naik kelas. Dan biasanya di balik makian itu ada berkat, ada kemuliaan, ada sesuatu yang besar yang bisa Allah kerjakan dalam dirimu dan diriku. Tuhan Yesus dikatain bodoh, saudara-saudara. Saya ulang-ulang kalau saya khotbah. Ada satu dua orang tuh yang tidak suka. Tapi saya sudah tahu konsekuensi ini. Yesus saya saja, Yesus kita yang kita sembah ini, tidak semua orang suka. Lalu Mel Atok siapa? Pak Kapolda siapa? Ya semua orang mesti suka. Siapa kita? Saudara yang percaya, kita siapa? Tuhan pernah khotbah, orang bilang, orang gila, jangan dengar dia. Sudah pernah baca waktu Yesus khotbah tentang kebangkitannya dalam Yohanes 10 ayat 18, dia bilang apa di sana? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. 19. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Lalu banyak di antara mereka berkata, bilang apa? Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Tak usah dengar itu Yesus tuh, orang gila tuh. Makanya kalau orang bilang Mel atau gila, lalu beta renungkan, memang beta bakas gila. Saudara nangkap ya? Jadi beta mau tersinggung apa? Beta bukan beta orang pernah masuk rumah sakit jiwa, bukan. Tapi kelakuanku sebelum percaya Yesus itu memang kayak orang mengong. Dan sendiri di jalan. Iyo. Acara tutup tahun. Di Terminal Epurat. Kami dance hanya pakai pakaian dalam. Polisi bingung waktu itu. Kok dance nah. Jadi Pak polisi hanya jaga-jaga saya di sekitar terminal. Potong dance. Pakai pakaian dalam saja. Anda bayangkan. Ada beberapa temanku yang buka begitu terobek. Mau jadi robek. Baru merek lagi Olimpiade lagi. Serius. Yang ada gambar cincin 5. Kan Olimpiade. Kan mana tidak mengong. Makanya dulu. Tetangga-tetangga di sekitar Epura bilang sama anak-anaknya, kalau lihat saya dan kelompok saya yang satu merek dengan saya, mereka akan bilang, jangan main deh itu anak setan dong. Iya, karena lu main dong, pasti lu akan jadi jahat. Sesoleh apapun lu mau ibadah 1 hari 7 waktu pun, lu bergaul dong, lu bakalan jahat. Ada kawan-kawan kami yang katanya haram makan daging anjing, kau kasih makan, lu mau makan kok keluar dari komunitas. Makan enak, tambah. Jahat kita, benar. Benar. Lu jangan haram-haram, hantam. Masih mau bergaul atau tidak? Karena kalau masuk di kota komunitas nih, segala rupa kota mesti apa? Mesti sepakat. Rampok-rampok bersama, pencuri-pencuri bersama, semua bersama. Kalau mau sehati total, begitu saudara. Lalu kemudian bertobat, beta khotbah. Lalu ada yang bilang, jangan dengerin pendeta mengong. Beta mengerti. Yesusku pernah dikatain seperti itu. Yesus kita pernah dikatain gila. Makanya dia bilang apa? Dalam Yohanes 15 ayat 20. Sama-sama baca, hamba-hamba Tuhan dengar. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi masa guru alami kita anak buah tidak bagaimana? Amin Bapak Ibu jemaat. Maka dari itu saya dan saudara sering diejek orang. Gara-gara jalan kita ini dianggap aneh. Mereka mau pilih yang susah. Padahal susah itu yang aneh. Mereka bilang apa? Pemberitaan tentang salib itu apa? Bodoh.
Kebodohan pemberitaan tentang salib itu. 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Allah bilang apa? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu kekuatan Allah. Tuhan yang kita sembah itu sudah pasti lebih pintar dari kita. Dia yang buat otak kita. Kita bisa sekolah, berhasil, dapat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalau syukur-syukur bisa jadi profesor, bisa tulis buku, bisa ada penemuan-penemuan, ada karya-karya ilmiah dan lain sebagainya. Lalu kita punya nama, dikenal orang. Kan kita tahu itu semua dari Tuhan Allah. Itu hanya setitik atau saya pakai bahasa apa ya? Setitik kepintaran Allah yang Allah titip di otak kita. Setitik aja. Nah setitik ini mau bandingkan dengan Allah yang maha dahsyat itu. Tidak mungkin. Nah Allah yang maha pintar itu selalu kasih solusi-solusi yang memang tidak masuk akal kita. Anda masih ingat Simon Petrus? Di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tahu saya baca, saudara pulang periksa. Yesus datang di pantai Genesaret, orang sudah pada nunggu. Yesus harus posisi duduk agak lebih tinggi. Dia pinjam perahu Petrus jadi mimbar. Dia duduk di perahu itu, dia mulai khotbah. Siang hari ini. Nah siang hari saudara, semua pakar sepakat, apalagi nelayan paling tahu. Di Danau Galilea kamu tidak bisa tangkap ikan di siang hari. Karena ikan itu akan turun sampai dasar dan sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang bisa tangkap ikan di siang hari. Selesai pakai mimbar, perahu jadi mimbar. Dia bilang apa sama Petrus? Bertolak ke dalam, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus bilang, semalam-malaman kami sudah kerja. Kenapa? Malam yang harusnya dapat ikan aja, kita nggak dapat apa-apa Tuhan. Kenapa sekarang siang bolong? Tuhan suruh tabur, tebarkan jala. Tapi Petrus bilang, tapi karena guru yang bilang kami akan buat. Orang Kuba bilang, hela itu tahan terontong. Apa yang mustahil bagimu? Apa yang bagi pengalaman kita? Ini menurut apa yang saya pelajari. Ini menurut pengalaman saya. Gak bakalan mungkin. Itu kan menurut kita. Menurut Allah, apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Hela berkat tahan terontong. Sampai panggil Petrus, Yakobus, Yohanes, bantu dulu barat. Amin. Israel kepala batu dipagut ular. Tuhan solusinya Tuhan bikin apa? Patung ular tembaga. Anda bisa bayangkan korelasinya di mana coba? Orang yang mengerti kesehatan, apalagi sekolah dokter, habis harus miliaran rupiah. Lalu ada solusi sembuh dari racun, hanya lihat patung. Itu dari mana ilmunya? Minimal karena gigi ular minumnya kelapa baru. Kalau orang yang kena racun kan begitu, kita bawa orang NTT dan memang sembuh kan. Digigit ular langsung cepat-cepat minyak kelapa tuh telan, nanti sembuh. Atau orang kasih racun di kopi di mana, minyak kelapa baru. Ini tidak, lihat patung tidak masuk akal. Tapi apa yang tidak masuk akal bagi kau, bagi Allah itu solusi. Mendingan taat saja, taat saja. Kau akan lihat mujizat, kau akan lihat kemenangan. Elia versus 450 Nabi Baal. Sudah bikin mezbah, Baal berteriak dari pagi sampai sore. Nol, tidak ada hasil. Elia bilang giliran saya sekarang ya. Siram itu sekitar mezbah dengan air. Di mana-mana air itu kasih mati api. Tuhan punya api, jilat air sampai kering. Beri tepuk tangan. Begitu. Apa yang mustahil bagi Tuhan kita? Jadi kalau Tuhan suruh apa? Bikin. No complain. Amin, Bapak Ibu jemaat. Tapi orang-orang sekalipun ada jalan terbaik, yaitu Yesus sudah datang seperti ular tembaga itu. Tapi tidak semua mau terima. Mereka bilang apa? Bodoh. Menggambarkan siapakah ular tembaga itu? Menggambarkan Yesus. Baca Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Perhatikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Ya, itu yang terjadi di Bilangan 21 ayat 7, 8, 9 ya. Itu adalah gambaran atau tipe dan Yesus adalah penggenapannya atau antitipenya. 5 lanjut. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan.
Supaya apa? 15, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tapi faktanya banyak yang tolak Yesus. Mau selamat dengan perbuatan baik. Sedangkan Tuhan bilang, kamu tidak bisa berbuat baik. Ditambah lagi begini, Bapak Ibu jemaat, ini lebih ketat ya. Perhatikan ya. Ibadah sore ini pasti saudara lebih segar ya, tidur siang. Jangan ibadah sore lalu gerakan tidur. Anda tidak cocok ada di gereja. Datang gereja dengar firman bukan menguap. Lu mau bikin sakit hati siapa? Amin. Nah saudara ini perketat ini. Karena banyak orang pikir amalnya bisa menyelamatkan dia. Kristen tidak percaya itu. Karena begini. Syarat perbuatan baik itu ya. Syaratnya harus sempurna. Tidak boleh salah satu. Kalau kau mau selamat dengan perbuatanmu. Atau mentaati hukum Taurat. Silakan. Boleh. Tapi saya menyebutnya itu susah. Kenapa susah? Karena harus sempurna. Saudara katakanlah 10 hukum Allah lah. Ya kan? Mulai jangan ada padamu Allah lain. Kita sudah buat. Cakep. Mantap. 1. Kedua. Tidak menyembah patung. Cakep. Atau berhala lainnya. Bagus. 3. Tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Bagus. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Mantap. 5. Hormati orang tua. Bagus. Semua Anda sudah buat. Buat. Sampai dihukum ke 9. Jangan berdusta. Di situ Anda gagal. Anda berdusta. Entah apalah. Pokoknya tidak ada yang namanya dusta putih. Semua dusta itu hitam. Kan ada yang bilang, ini tipu demi kebaikan. Cek selalu. Mana ada ayat tipu demi kebaikan. Itu kalaupun ada di Mazmur 152. Coba lu baca sekarang. Mazmur 152. Ada? Ya tidak ada. Karena Mazmur cuma sampai 150. Saya sengaja kasih lewat. Itu supaya saudara tahu. Tidak ada ayat mendukung tipu putih. Itu maksud saya. Ada yang cepat-cepat buka, puji Tuhan ada dukungan. Lu cari sampai kiamat. Tidak ada tipu putih. Semua tipu dosa. Rahab itu dibenarkan menyembunyikan kedua orang itu. Bukan karena tipunya. Dia melakukan itu dengan iman. Tipu tetap tipu. Begitu. Nah jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bikin semua. Tahu-tahu salah. Dihukum ke-9. Atau dari 1 sampai 9 berhasil. Tapi gagal dihukum ke-10. Mengingini milik orang lain. Lihat orang pu istri lu tertarik. Dengan istri sendiri lu tertarik. Lihat suami orang kau tertarik. Suami sendiri kau tidak tertarik. Suami sendiri kau tidak pernah cek. Sumakan kau papa. Tapi bos di kantor. Bapak udah sarapan. Sok-sok ke perhatian. Ini bukan lifestyle. Ini performance. Hanya tuntutan saja. Makanya dia acting. Bapak mau kopi atau mau air cuci piring? Dia tanya begitu. Tanya dong sama laki lo. Ya kan ibu? Saudara sama suami, saudara tidak hormat. Padahal kita berkata, hai istri, tunduk kepada suami. Kalau kau sudah biasa tunduk kepada suami, kau tunduk kepada bos di kantor, jadinya nyambung. Itu integritas, itu memang gaya hidupmu. Jangan munafik, tunduk kepada bos, tapi tidak hormat laki. Lu perempuan iblis, harus bertobat. Dengar saya omong. Lu jadi lu suami sen mandi 2 hari, tapi lu harus hormat dia. Memang laki begini memang kamomos ya. Tapi maksud, tunggu dulu. Ini kritikannya double porsi ya. Buat laki yang manja, mandi jarang. Ya lu mesti bersih dong. Lu bukan mulu naga bonar begitu. Dan maksud saya adalah tetap hormat suami. Sekalipun gajimu lebih besar dari dia ibu. Hormat suamimu. Papa, suami langsung kaget, maki berubah. Kok ini hari Senin, Minggu bertemu karena cuci ya. Bapak banyak berdoa kalau bisa bertahan sampai minggu berikutnya. Biasa begini setiap hari belia Bapak bisa emosi ulang. Jadi kalau beta ada baik, tolong dihargai.
usah banyak omong. Mama, Bapak mensyukuri. Ini baru Senin. Minggu ibadah 3 tuh ketemu karena semua. Bapak berdoa supaya bertahan. Dia biasa Rabu besok mulai foil. Harus sempurna. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa sempurna? Tidak ada. Tak usah omong jemaat deh, pendeta. Pendeta siapa yang dia bisa sempurna mentaati 10 hukum Allah? Kalau dia ada, coba dia beri kesaksian. Saya mau lihat. Omong kosong. Alkitab berkata kita sempurna tuh di sorga. Ingat Ibrani 12 ayat 23 itu. Itu sempurnanya di sorga. Kita ini sedang bergerak menuju kesempurnaan. Tapi kalau sudah sempurna banget, nggak mungkin. Termasuk pendeta. Perhatikan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini di sorga. Di sini kadang-kadang masih salah berpikir. Sekali lagi, kalau di luar saya bisa tutup. Tapi saudara tidak tahu pikiran hati saya. Peperangan yang ada di batin saya, Anda tidak tahu. Saya tidak bisa pencitraan diri. Pokoknya semua pendeta Mel Atok itu paling berisi. Kalau saya sedang omong itu kepada Anda, percayalah saya sedang berdusta kepadamu. Pasti. Saya tidak sedang beri rekomendasi kita bikin dosa. Tidak. Hanya bikin kita tahu diri bahwa memang tidak bisa selamat dengan perbuatan baik. Karena hukumnya begini, bikin harus sempurna, bikin 9, salah 1, salah semua. Bukan cuma salah yang satu itu, Tuhan kasih salah semua. Yakobus 2 ayat 10, perhatikan. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bukan salah terhadap hukum itu aja, semuanya kau salah. Makanya kadang-kadang kita sudah rajin, tapi ada salah. Kalau pakai standar itu, syukurnya kita tidak pakai standar itu. Jadi hukum ini tidak berlaku, kita tetap kasih karunia. Amin. Tuhan tetap hargai semua amal-amal kita sebagai orang yang melakukan dengan pemahaman yang benar. Aku tidak melakukan ini untuk selamat. Aku melakukan ini sebagai bentuk syukur. Aku melakukan ini sebagai bentuk cinta. Aku melakukan ini sebagai kesaksianku. Itu aman. Jangan pernah melakukan untuk selamat. Itu tidak dibenarkan. Karena hukumnya salah satu salah semua dan lebih parah lagi. Kalau kau tidak bisa taat semua, terkutuklah kamu. Mana ayatnya? Galatia 3 ayat 10. Perhatikan ayatnya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sangat eksplisit. Terkutuklah apa? Orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Garis bawahi setia, garis bawahi segala sesuatu. Kalau mau hidup dari hukum Taurat harus setia. Setia itu artinya apa? Terus menerus, jangan berhenti. Satu kali aja Anda berhenti, terkutuk. Segala sesuatu, bukan cuma 10 hukum, seluruh Alkitab. Kalau saudara ikut standar Kristen begitu, kalau mau. Emang ada semua yang bisa taat sempurna. Kalau ada yang bisa, harusnya Yesus tidak menjelma jadi manusia. Dia tahu kita tidak bisa. Makanya dalam skenario Bapa, firman-Nya itu anaknya harus turun ambil rupa manusia. Supaya kita percaya dia selamat gratis. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Aneh orang tolak Yesus. Tidak ada yang bisa sempurna. Makanya Yesus datang. Supaya kita yang tidak sempurna ini nanti disempurnakan oleh kasih kuasa anugerahnya. Makanya kenapa sebelum naik ke surga dia beri amanat agung. Pergi beritakan Injil dulu. Tolong kasih tahu semua orang. Jadikan mereka semua muridku. Karena untuk selamat hanya lewat Tuhan Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang masuk surga kalau tidak lewat Yesus. Makanya saya sedih sekali ada orang yang koar-koar kayak orang Farisi zaman dulu. Dia pikir dengan jubah keagamaannya dia bisa masuk surga. Dengan pakai depung segala macam tutup dari atas sampai bawah. Oh, Yesus bilang kamu kubulan berlabur putih. Kau lihatnya bagus di luar. Di dalamnya busuk tulang belulang semua.
kotoran semua. Munafik. Makanya diberkatilah Bapak Ibu yang sudah percaya Dia. Karena begini, perbuatan baik itu bisa berkenan kepada Allah harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus dengan dasar cinta, dasar kasih. Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih ini yang bisa bikin kita turuti perintah dengan baik. Contohlah suami istri. Hanya kasih yang membuat kita bisa terima pasangan kita apa adanya. Anak-anak, kalau kau cinta orang tuamu, kamu akan betul-betul melakukan bagian kamu dengan benar. Saudara yang pegawai, anak buah di kantor, Anda cinta pekerjaan Anda, maka itu bos mau lihat atau tidak lihat, kau akan kerja karena kau kerja dengan dasar cinta. Begitu. Ya. Yang bos ada baru mulai rubuh raba sana sini, itu munafik. Tidak benar itu. Pas Pak Kapolda ajak gereja baru anggota dong, haleluya sih. Bagian bab tua saudara, munafik. Sorry to say. Amen. Yesus. Jadi kekasih Allah bikin apa-apa dengan dasar cinta. Yang kedua, bikin apa-apa terus ada tujuan. Tujuannya apa? Tuhan dimuliakan. Harus itu, jangan ada tujuan lain. Tujuan lain itu tidak murni dan Tuhan tidak mau. Mau hal kecil, hal besar, hal remeh, hal serius, tetap harus punya tujuan. Saya buat ini untuk kemuliaan Tuhanku. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31, ayo jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah apa? Semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan saja harus untuk kemuliaan Allah. Ada yang makan itu tidak memuliakan Allah, rakusnya minta ampun. Mie nasi dan taguntung di kumis. Saudara, itu tidak baik. Ada yang dia hela rusuk babi itu dia hela terlalu kuat, hantam mama mantu di samping. Saudara bertobat. Iya kan dia hela terlalu kuat, mama mantu satu kali. Lu pembelis yang masih tunggak tuh bayar sekarang mama mantu. Lu keluarga minta 100 juta lu kasih cuma 15. Bayar 85. Syukur-syukur bisa peluk anak kami ya. Kau tarik daging kau tidak lihat di sebelahan. Mamtua dan konde bisa jatuh balak. Bertobat saudara. Dan yang ketiga jemaat. Tuhan terima perbuatan kita kalau bikin dengan dasar iman. Ibrani 11 ayat 6 bagian A. Tuhan bilang begini. Ibrani 11 ayat 6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, dia mau sembahyang 1 hari 100 kali pun Tuhan bilang dalam Yesaya, kesalehanmu kain kotor. Kau pikir kau saleh karena kau sembahyang 1 hari 100 kali, tapi kau tolak anakku Yesus Kristus, lu pun sembahyang tuh sembahyang munafik. Lu mau tondo bangun di jalan ke? Lu mau kasih mata jalan lu pun sembahyang ke? Sembahyangmu munafik kalau kau tolak Yesus. Kesalehanmu kain kotor, omong kosong. Dan memang orang Yahudi sering melakukan itu. Beri bantuan, kasih tangan kanan, kiri juga tahu. Tuhan bilang tidak boleh begitu, kasih kanan, kiri jangan tahu. Kalau kau puasa, cuci mukamu, taruh minyak. Kalau sekarang pakai lipstik sedikit. Jangan bikin kayak orang cuci darah. Orang sontanya juga bilang, katong ada puasa. Puasa Esther. Lu mau puasa Esther kok Naomi sudah ada urusan. Puasa orang tidak tahu, tetap ceria, tetap ke kantor, tetap kerja, tidak tunjukkan bahwa kau sedang puasa. Kalau dulu tidak munafik, bikin pucat-pucat diri, orang lewat, puasa kok Pak? 3 hari. Munafik. Harus dengan dasar iman. Dan saudara tahu, semua yang kita buat tanpa iman itu dosa semua. Kasih kolete tidak dengan iman, dosa. Khotbah tidak dengan iman, dosa.
Menikah tidak dengan iman, dosa. Pacaran tidak satu iman, dosa. Semua dosa kalau tidak dengan iman. Mana dalilnya? Ini suka Ustaz. Ini kebanyakan diskusi dengan Nandar ya. Kok jadi mana dalilnya? Tunjukkan dalilmu. Zuma kan begitu. Di mana dalilnya? Mereka hafal ayat loh. Makanya saudara Kristen tidak tahu ayat. Jangan coba-coba diskusi dengan mereka. Mereka giling kau sampai Noe. Dari kapan kau Kristen? Sejak bayi. Bodoh kali kau. Tidak tahu ayat. Juma akan tanya, di mana dalilnya? Don di tanah akan bilang, tolong tunjukkan buktinya, mabok kau. Makanya kalau datang dengar khotbah di sini, catat ayat. Akan muncul banyak. Roma 14 ayat 23. Itu dalilnya. Perhatikan. Perhatikan dalilnya. Ini dalilnya, Mi. Silakan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Makan aja nih, harus sepele, tidak dengan iman, dihukum. Terus dia lanjut, dia langsung bikin secara general, dia bilang begini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman di sini iman siapa? Iman kepada Kristus. Semua tanpa Yesus dosa. Makanya minggu lalu Bet suka ilustrasi saudara toh. Kita semua ini mau saleh ke apa? Kayak mikrofon ini. Tapi waktu Anda dan saya terima Yesus, kita putih. Jadi Bapak bukan lihat kita, Bapak lihat anaknya dalam kita. Tepuk tangan dulu. Itu yang bikin kita putih. Kita tidak bisa putih sendiri. Kita harus putih kalau ditutup oleh darah Yesus. Ini tidak ada kau khotbah sampai mabok, kau tetap hitam gelam. Makanya Yesus datang tutup kita. Makanya saudara yang sudah terima Yesus, setia dengan dia. Cintai dia. Tapi kan masalah masih ada. Iya. Tapi anak Tuhan yang cinta Yesus tidak takut. Kenapa? Karena Yesus bilang, masalahku, bebanku tuh enak, ringan. Makanya datang pada Yesus. Matius 11, 28 jemaat yang baca ya. 1, 2, 3 jemaat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29 saya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 sama-sama 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak dan bebanku pun apa? Ringan. Kenapa enak dan ringan? Ini kontras dengan yang tadi tuh, selamat yang susah. Mau selamat dengan perbuatan baik itu susah, tidak enak, kau tidak bakal selamat. Tapi waktu Anda terima Yesus, betul kita masih pikul salib. Tapi salib itu enak, salib itu ringan. Karena kita pikul bukan untuk selamat, kita pikul karena sudah selamat. Amin. Makanya Paulus menderita luar biasa. Tapi Paulus bilang apa? Itu ringan. Padahal saya sudah tunjukkan ayatnya ulang-ulang. Paulus bilang aku terkatung-katung. Aku dilempari batu hampir mati. Ada musuh di kota, di desa. Bahaya di padang. Ada sahabat asli. Ada keluarga asli. Ada juga yang palsu. Ada yang tusuk dari luar. Ada yang tusuk dari dalam. Banyak banget penderitaannya. Bagi kita secara manusia apalagi tidak terima Yesus. Melihatnya berat sekali ya bebanmu. Paulus bilang no. Sebagaimana Yesus berkata ringan dan enak. Paulus juga bilang ringan. 2 Korintus 4 ayat 17. Paulus bilang apa di sana? Sebab penderitaan ringan. Penderitaan ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Maka pasti kita sudah selamat. Di dunia ini kita masih kena maki, kita masih kena fitnah, kena celah demi kebenaran. Tapi tidak apa-apa. Pikulah Tuhan beserta kita. Tuhan Immanuel menyertai kita. Bersama dia kita cakap melakukan perkara besar. Bersama dia kita lebih dari pemenang. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Mari kita berdiri jemaat terkasih.